Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu untuk siswa SMK Negeri 1 Kemusu kelas 10. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran kimia. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai alkana. Apakah itu alkana? Alkana adalah senyawa hidrokarbon alifatik jenuh. Artinya dalam senyawa tersebut ada satu ikatan atau satu ikatan tidak rangkap. Rumus umumnya yaitu CnH2n+2. Deret homolog alkana itu nanti adalah sekelompok deret alkana atau senyawa-senyawa yang tergolong sebagai alkana. Deret homolog alkana terdiri dari jumlah atom C yaitu C1 sampai C10. Rumus molekulnya kalau C-nya 1 CH4, kemudian kalau C-nya 2 C2H6 dan seterusnya. Kalau C-nya 10 adalah C10H22 menurut rumus dari rumus umum tadi yaitu CnH2n+2. Kalau C-nya 1 berarti 2 kali C-nya 1 berarti C1 hanya 2 kali 1 plus 2 atau 4. Namanya sudah tertulis di sini. Kalau atom C-nya 1 rumusnya CH4, namanya adalah metana. Kalau C-nya 2 rumusnya C2H6, namanya adalah etana, dan seterusnya sampai kalau C-nya 10 maka namanya adalah dekana. Contoh dari senyawa alkana. Yang pertama kita ambil contoh kalau C-nya 4, rumusnya adalah C4H10. Dalam daftar tadi C4H10 namanya adalah butana. Dari rumusnya kalau C4H10 ini namanya adalah rumus molekulnya. Kalau ini adalah rumus strukturnya. C-nya 4, tiap satu C bisa mengikat 4 atom, yaitu 3 atom C, 3 atom H, dan 1 atom C di dekatnya. C yang kedua juga mengikat ke kiri 1, ke kanan 1, ke atas 1, ke bawah 1. Begitu seterusnya seperti pembahasan yang lalu. Kekhasan atom karbon yaitu tiap satu C dapat mengikat 4 atom. Kalau senyawa seperti ini dapat disederhanakan rumusnya seperti di bawah ini. C yang paling kiri mengikat 3 atom H, 1, 2, 3, maka dituliskan CH3. C yang kedua mengikat 2 atom H, maka CH2. C yang ketiga mengikat 2 atom H, CH2. C yang keempat mengikat 3 atom H, maka ditulis CH3. Rumusnya dapat ditulis seperti ini. Bisa juga seperti yang di atas ini, bisa juga seperti ini. Adalah rumus strukturnya. Rumus senyawa atau rumus molekulnya adalah C4H10. Contoh dari senyawa alkana atau namanya adalah butana. Kemudian selanjutnya cara memberi nama atau penamaan dari alkana sesuai dengan IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry, yaitu suatu organisasi kimia di dunia. Menurut IUPAC, yang pertama adalah nama IUPAC untuk alkana bercabang terdiri dari 2 bagian. Kalau senyawa itu bercabang, maka ada nama cabangnya dan nama rantai induknya. Yang kedua, nama rantai induk adalah rantai karbon terpanjang dalam molekulnya. Nanti akan lebih jelas kalau sudah ada contohnya. Yang ketiga, cabang diberi nama alkilnya. Misalnya CH3 adalah metil. Yang keempat, posisi cabang ditunjukkan dengan awalan angka.
Yang keempat, penamaran nomor rantai induk dimulai dari salah satu ujung sedemikian rupa sehingga posisi cabang mendapat nomor terkecil. Maksudnya, yang mengandung cabang adalah diberi nomor yang kecil. Kalau cabangnya di kiri, berarti nanti dimulai nomornya dari kiri. Kalau cabangnya agak di sebelah kanan, berarti dimulai dari sebelah kanan. Bila terdapat lebih dari satu cabang yang sejenis, nama cabangnya disebut sekali saja, diberi awalan yang menyatakan jumlah cabangnya. Misalnya 2 rantai cabang yang sama, maka diberi awalan D. Kalau ada 3 yang sama, diberi awalan tri. Kalau 4 sama, maka namanya tetra. Kalau 5 penta, dan seterusnya. Yang keenam, bila terdapat lebih dari satu jenis cabang, maka cabangnya ditulis sesuai urutan abjadnya. Misalnya etil lebih dulu daripada metil, karena huruf E lebih dulu dari huruf N. Contoh penamaan alkana dari aturan tadi akan diterapkan dalam contoh seperti ini. Ada rantai yang lurus sejumlah 5 C-nya. C1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah nomor atom C-nya. Yang di atasnya ini namanya rantai cabang. Jadi rantainya ada 2 cabang, CH3 dan CH3. Nama senyawanya adalah 2,4 dimetilpentana. Yang pertama dimulai dari rantai cabangnya. Rantai yang lurus. Rantai yang lurus diberi jumlah atom C yang lebih banyak, karena ini jumlahnya 5, lebih banyak dari yang ke atas, ini hanya 2, maka ini adalah rantai pokoknya. Rantai pokok diberi nama sesuai pada deret homolog tadi. Kalau 5 namanya pentana, maka di sini namanya pentana. Ada rantai cabang CH3 pada nomor 2, maka CH3 ini adalah namanya cabang metil. Kenapa metil? Karena ini berasal dari CH4. CH4 namanya metana. Kalau rantai cabang itu adalah alkilnya, 1 kehilangan 1 H. Kalau CH4 tinggal CH3, maka dari metana menjadi metil, alkana menjadi alkil, kalau metana menjadi metil. Ini CH3 juga metil pada nomor 2, nomor 4 juga ada metil, sehingga namanya 2,4. Karena 2 ini sama, maka diawali dengan D, maka namanya 2,4 dimetil pentana. 2,4 dimetil pentana. Pada senyawa di atas ada percabangan pada nomor 2 dan nomor 4. Tadi sudah kita jelaskan. Sumber dan kegunaan alkana. Alkana merupakan komponen utama dari gas alam dalam minyak bumi. Kegunaan alkana dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah sebagai bahan bakar. Misalnya LPG yang digunakan ibu-ibu untuk memasak, LPG, kemudian kerosin, kemudian bensin, kemudian solar, itu semuanya adalah alkana. Yang kedua adalah pelarut berbagai jenis hidrokarbon seperti petroleumate dan naftalina. Untuk yang C adalah sebagai sumber hidrogen, misalnya untuk industri amonia dan pupuk. Yang D adalah pelumas, contohnya adalah alkana suku tinggi. Yang E bahan baku senyawa organik lain, misalnya untuk sintesis alkohol
asam cuka, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah bahan baku industri seperti plastik, deterjen, aret sintetis, minyak rambut, obat gosok, dan lain-lain. Yang G, dengan halogen dapat membentuk haloalkana, misalnya metil klorida, kloroform, karbon tetraklorida, atau CCl4 yang bermanfaat sebagai pelarut. Unsur halogen yaitu unsur yang pada golongan 7A, yaitu klor, brom, fluor, iod gitu. Maka bisa berikatan dengan atom senyawa. Demikian pembelajaran untuk kali ini, yaitu senyawa alkana. Lain kali kita membahas mengenai pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai alkena. Sekian dan terima kasih. Pesan Ibu Guru, tetap jaga kesehatan, kemudian tetap semangat, tetap raih kesuksesan. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.